Shalom jemaat, terima kasih jika saudara masih memberikan waktu untuk dapat bergabung di dalam mesbah doa yang diadakan gereja secara online. Malam hari ini renungan terambil dari Roma 12 ayat pertama sampai 2. Temanya adalah menjadi orang merdeka ataukah menjadi budak kembali. Roma 12 ayat pertama sampai yang kedua, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat sekalian, budak seringkali kita dengar ketika adanya suatu penjajahan yang dilakukan oleh sebuah bangsa. Misalnya kalau kita belajar dari sejarah, Belanda pernah menjajah Indonesia selama 3,5 abad atau 350 tahun. Dan Jepang pernah menjajah Indonesia dalam kurun waktu 3,5 tahun. Pada zaman penjajahan ini akan ada suatu sistem yang disebut dengan perbudakan. Artinya manusia yang dirampas hak kebebasan hidupnya demi kepentingan golongan manusia lain. Ini arti daripada perbudakan. Dan setelah berakhirnya penjajahan, mereka yang dahulunya dijajah, yaitu mereka yang dulunya menjadi budak, statusnya berubah menjadi seorang yang merdeka. Di dalam kekristenan membahas hal yang sama mengenai penjajahan, yaitu diperbudak oleh dosa. Budak dosa artinya mereka yang terus hidup dalam keinginan daging mereka. Sedangkan orang merdeka diartikan mereka yang dilepaskan dari belenggu dosa. Mengapa mereka dapat lepas dari belenggu dosa? Yaitu karena penebusan Kristus, karena anugerah Kristus. Mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat, dan mereka disebut sebagai orang merdeka. Bahkan lebih dalam lagi di dalam Roma 12 ayat 2, di sana dikatakan bagaimana kriteria daripada orang yang merdeka. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat sekalian, kata ataupun kalimat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, diartikan janganlah kamu diperalat, janganlah kamu dikendalikan oleh dunia ini. Seorang yang dijajah oleh dosa akan diperalat oleh dosa, akan dikendalikan oleh dosa, sehingga mereka akan menjadi budak daripada dosa. Sedangkan orang merdeka akan memperalat dosa dalam tanda kutip, artinya mereka dapat mengendalikan diri dari dosa. Ketika seorang yang percaya kepada Kristus, mereka akan menjadi orang merdeka, yaitu mereka dapat memiliki kemampuan, memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri dari dosa. Bukan menjadi budak dosa, yaitu yang diperalat oleh dosa, yang dosa mengendalikan hidup mereka hari lepas hari. Bahkan ketika seseorang merdeka yang telah ada di dalam Kristus, mereka akan dapat memperbaharui budi mereka. Budi di sini diartikan dari pikiran, hati, dan tindakan. Pembaruan budi ini hanya didapat untuk orang-orang yang ada di dalam Kristus yang telah merdeka. Dan pembaruan ini adalah sebuah pembaruan yang dituntun oleh Roh Kudus, yang memampukan setiap orang untuk dapat membedakan hal yang baik, hal yang berkenan, dan hal yang sempurna di hadapan Allah. Jika kita belajar pembaruan budi di sini, pembaruan pikiran, hati, dan tindakan kita tidak sedang berbicara tentang suatu perubahan dari segi waktu, tetapi
perubahan di sini adalah berbicara tentang dari segi kualitas. Bagi orang Yahudi, kalau kita belajar kembali, indera pendengar dan pelihat adalah jendela jiwa. Dengan melihat, dengan mendengar, seseorang akan jadi sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, dengan apa yang mereka dengar, dengan apa yang mereka lihat. Orang yang mendengar dan melihat tentu akan mulai berpikir apa dan bagaimana. Jemaat sekalian, dalam Kristus, seseorang bukan hanya dapat melihat, mendengar, dan berpikir, tetapi juga seorang Kristen akan sampai kepada suatu tahap beriman. Inilah yang membuat orang Kristen mempunyai pembaharuan budi dan melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Seseorang yang telah merdeka bukan hanya menjadi pribadi yang baik dan berkenan, artinya dapat melakukan semuanya yang dilihat oleh banyak orang. Ramah, baik hati, suka mengampuni, panjang sabar. Tetapi juga orang yang telah merdeka menjadi pribadi yang sempurna. Artinya, segala sesuatu ditujukan semata-mata hanya untuk Allah. Kita lanjutkan dengan memahami ayat kedua, jangan diperalat dunia ataupun menjadi budak di dalam dunia, tetapi memperalat dunia, yaitu mengendalikan dunia, berpikir dan bertindak seperti orang merdeka. Kita akan dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, seperti yang dikatakan Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata saudara-saudara menunjukkan sebuah kehangatan yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat Roma. Biasanya, Paulus ingin menyampaikan sesuatu yang penting, berupa nasihat ataupun pengajaran. Dan kata demi kemurahan Allah di sini menunjukkan suatu maksud karena anugerah dan kemurahan Allah yang ditawarkan secara cuma-cuma kepada seseorang, hendaknya orang-orang percaya harus hidup kudus sebagai sebuah tanda syukur, bukan untuk suatu prestasi. Seorang percaya mempersembahkan segala sesuatu dalam hidup ini karena didasarkan pada hidup ini adalah anugerah Allah. Nasihat yang ditekankan Paulus untuk jemaat Roma adalah mempersembahkan tubuhmu. Diartikan dari kata paristemi, yaitu menyediakan ataupun mengabdikan diri kepada raja. Mempersembahkan di sini juga berarti penyerahan total. Setiap orang yang telah merdeka di dalam Kristus diwajibkan untuk mempersembahkan tubuhnya kepada Allah. Artinya orang percaya perlu dan diharuskan untuk menyerahkan seluruh keberadaan dirinya kepada Allah. Sebagaimana seperti sebelum mengenal Kristus, seseorang menyerahkan diri kepada dosa secara total, demikian juga ketika kita berada di dalam Kristus. Kita harus menyerahkan diri kita secara total. Persembahan yang hidup artinya suatu kehidupan yang giat dalam pelayanan dan kasih seperti Kristus. Persembahan yang kudus artinya dikhususkan untuk pelayanan Allah. Fokus dari kata ini ialah pengudusan dan kesediaan diri orang percaya untuk digunakan oleh Allah sesuai tujuannya. Persembahan yang tak berkenan, persembahan yang berkenan diartikan tak bercela. Artinya kita harus menjadi orang-orang yang memiliki hidup tak bercela di dalam Tuhan. Aplikasi bagi kita menjadi seorang merdeka harus meninggalkan semua hal yang membebani kita. Artinya apapun yang ada di dalam hidup kita dan menghalangi kita untuk bebas, bertumbuh secara bebas, kita harus tinggalkan. Menjadi orang merdeka artinya tidak diperalat oleh dunia. Mengendalikan diri kita dari keinginan daging,
sehingga kita dapat mempersembahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan. Mari di dalam hidup kita hari lepas hari, kita hidup menjadi seorang yang merdeka, jangan lagi menjadi seorang budak dosa. Biar kiranya firman Tuhan mengingatkan kita, siapakah kita, bahwa kita adalah orang-orang merdeka di dalam Kristus. Seharusnya dunia tidak memperalat kita, dunia tidak membebani kita, karena kita adalah orang-orang merdeka yang berjalan bersama dengan Kristus, yang dipimpin oleh Kristus, dan dibimbing oleh Kristus. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita melalui firman Tuhan pada hari ini dalam mesbah doa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ada beberapa pokok doa yang kita akan doakan bersama. Jemaat juga yang di rumah dapat berdoa. Pertama, kita berdoa untuk setiap jemaat agar memiliki kerinduan hati untuk bertumbuh dalam Tuhan dan memiliki komitmen untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Bukan karena situasi sedang sulit, tetapi karena kita adalah orang merdeka yang harus terpaut, yang harus bergantung bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, ajar setiap kami untuk memiliki kerinduan hati, untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ajar setiap jemaat-Mu untuk memiliki komitmen, untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Bukan karena situasi hidup kami tidak menentu Tuhan akhir-akhir ini, tetapi karena kami adalah orang-orang merdeka, orang-orang yang dapat mengendalikan diri kami, bukan untuk hidup di dalam dosa, tetapi hidup bersama dengan Kristus, hidup di dalam Kristus. Di dalam masa-masa ini, ajar kami untuk terus memiliki kerinduan hati, ajar kami untuk terus memiliki komitmen, agar relasi dengan Tuhan tidak terputus, walaupun situasi hidup kami sedang sulit. Bantu, tolong setiap jemaat-Mu Bapa, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan, di dalam usaha pekerjaan, di dalam mungkin mencari pasangan hidup, di dalam keluarga mereka, hubungan orang tua dan anak, suami dan istri, menantu dan mertua, mereka yang sedang bergumul dengan studi, mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, biarlah kiranya Tuhan saja yang mereka andalkan, iman percaya mereka dikuatkan, Tuhan memberikan kasih-Nya, Tuhan memberikan solusi bagi mereka, untuk mereka dapat keluar dari pergumulan yang mereka sedang alami. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan, di dalam hidup ini ada begitu banyak pergumulan yang kami rasakan. Seringkali pergumulan ini melemahkan setiap kami. Seringkali pergumulan ini menyesakkan setiap kami, Tuhan. Kami memohon kekuatan daripada-Mu, Tuhan. Usaha pekerjaan setiap jemaat-Mu sedang bergumul, mungkin sedang sepi. Mohon kiranya berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberikan pelanggan, Tuhan memberikan kelancaran, berkat untuk usaha dan pekerjaan mereka. Mereka yang sedang bergumul dengan pasangan hidup, Tuhan berikan mereka pasangan hidup yang terbaik, yang dapat membawa hidup mereka bertumbuh di dalam Tuhan, yang membuat hidup mereka dapat merasakan sukacita di dalam pernikahan ataupun pasangan hidup yang mereka miliki. Kami berdoa untuk setiap keluarga. Ada begitu banyak keluarga-keluarga jemaat yang sedang bergumul melalui relasi mereka antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, antara menantu dan mertua. Tuhan, kalau Engkau menyatukan mereka, Tuhan pun akan memberikan kasih yang mesra di tengah-tengah mereka. Jadikan mereka keluarga-keluarga yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan studi mereka. Tuhan, bukakan jalan. Kami percaya ada begitu banyak berkat Tuhan di luar sana yang Tuhan berikan untuk mereka dapat studi lebih lanjut lagi. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami terus berdoa kiranya Tuhan, Engkau menguatkan mereka. Kiranya Tuhan, mereka dapat mengalami kesembuhan, pemulihan, bahkan hati mereka. Berikan kekuatan untuk terus berpaut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa.
Selanjutnya, yang terakhir, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, pemerintahan pusat, pemerintahan di daerah, biarlah melalui mereka banyak keadilan dapat ditegakkan, keamanan dapat terjaga, korupsi dapat diselesaikan, permasalahan-permasalahan tentang COVID yang sedang terjadi sekarang dapat segera diatasi. Doakan kota di mana kita tinggal, di mana kita bergereja, kiranya dapat dipelihara oleh Tuhan, kota Tasikmalaya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih sampai hari ini kami melihat bahwa Tuhan masih memelihara negeri kami ini. Kami berdoa untuk pemerintahan pusat hingga daerah. Tuhan berikan hikmat kepada setiap mereka. Tuhan berikan kesehatan, sehingga melalui pemerintahan mereka ada banyak hal yang dapat dikerjakan. Hal-hal baik dapat dilaksanakan di tengah-tengah pemerintahan mereka bagi masyarakat banyak. Biarlah keadilan dapat ditegakkan. Biarlah keamanan dapat terjaga. Biarlah setiap korupsi-korupsi yang sedang terjadi dapat diselesaikan. Bahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan COVID-19 dapat segera teratasi, ekonomi bangsa kami dapat pulih, kehidupan bermasyarakat kami dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk kota Tasikmalaya, kota di mana kami tinggal, kota di mana kami bergereja, kota di mana kami memiliki usaha dan pekerjaan. Tuhan berkati damai sejahtera, sukacitamu terus melimpah di tengah-tengah kota kami Tasikmalaya. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami dapat berdoa, kami dapat mendengar firman. Terima kasih kalau Engkau tidak pernah lelah mengajar kami untuk dekat dengan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, kami memohon, kami mengucapkan syukur kami. Amin. Demikian doa-doa kita. Kiranya tetap kita terus berdoa, karena Tuhan pasti menolong, memelihara, menguatkan setiap jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.